Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks bacaan. Yang kedua, menghitung keliling dari bangun datar. 3. Mengetahui beragam suku, bangsa, daerah. Yuk kita mulai belajar bersama. Yuk kita masuk di pembelajaran 5. Ayo membaca. Hari ini Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Bacalah isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu dan atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Diskusikan bersama teman atau keluargamu. Tuliskan pada hasil di kolom berikut ini ya, atau tulis di bukumu masing-masing ya. Nah, setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Nah, tuliskan pada kolom yang tersedia ya. Misalnya di sini, Bang Andi akan pulang ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Yang kedua, banyaknya cara berkomunikasi yang digunakan. Untuk yang ketiga dan 4, kalian bisa nulis sendiri ya. Seperti biasa, tulis di bukumu masing-masing. Diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Nah, namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Benny menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Nah, sekarang amati peta lokasi pameran berikut ini ya. Nah, sekarang lihatlah. Pada bangun A, pameran menunjukkan budaya Jawa. Pada bangun B, pameran budaya Sulawesi. Bangun C, pameran budaya Sumatera. Nah, pada bangun D,
pameran budaya Kalimantan. Pada bangun E, pameran budaya Papua dan Maluku. Dan yang terakhir, pada bangun F, pameran budaya Bali, NTB, dan NTT. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, sekarang berdirilah pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali oleh gurumu ya. Tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan nomor 1. Di situ ada berapa kotak yang warna biru? Di bagian kiri, ia ada 6. Atas ada 6, kanan ada 2, selanjutnya ada 3, 1, 1, dan ada 3. Bawah lagi ada 2. Nah, sekarang kita tambahkan ya. 6 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2, yaitu ada 24. Jadi ada 24 satuan panjang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik nomor 2. Ada 4 di bagian kiri, atas 4, kanan 4, dan bawah ada 4. Kita jumlahkan masing-masing. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, yaitu adalah sama dengan 16. Berarti artinya 16 satuan panjang ya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3 sampai 8, kalian bisa kerjakan di bukumu masing-masing ya. Kalau perlu digambar supaya bagus dan dikasih warna. Kerjakan bersama orang tuamu atau saudaramu ya, dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ayo mengamati. Benny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Nah, sekarang amati contoh ragam budaya Indonesia berikut ini ya. Nah, sekarang perhatikan pakaian adat berikut ini. Pakaian adat berikut ini adalah mulai dari Sabang hingga Merauke. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika bersama teman-teman atau saudaramu. Ayo membaca. Carilah informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa teman-temanmu ya.
Lalu kita tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya di sini namanya adalah Putri. Suku bangsanya adalah Melayu. Suku budaya khasnya daerah Palembang. Untuk yang nomor selanjutnya 2-5 kalian bisa nyari sendiri, kemudian tulis di bukumu masing-masing ya, diskusikanlah bersama orang tuamu. Nah, sekarang carilah informasi mengenai suku dan budaya khas daerah tempat kamu berasal. Apakah adat kebiasaan setiap daerah sama? Presentasikan hasil pengamatanmu kepada teman atau gurumu. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengunjungi museum atau pameran yang menampilkan ragam budaya Indonesia agar siswa dapat mengenai berbagai macam perbedaan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat ya dan terus belajar. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.